saya melihat bahwa Pak Gubernur, ya, Kang Deddy ini sangat bekerja maksimal dan 1 tahun ini terlihat ya bagaimana, belum 1 tahun ya, bagaimana beliau. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afrian Syahnur bertemu Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi di Jakarta untuk membahas pengupahan 2026 dan kesejahteraan pekerja. Wamenaker memberikan apresiasi tinggi atas kebijakan pro buruh yang diterapkan Pemprov Jabar di bawah kepemimpinan Kang Deddy. Wamenaker menegaskan bahwa upah minimum provinsi dan kabupaten kota yang telah ditetapkan harus dijunjung tinggi sebagai hasil perundingan tripartit. Keputusan ini melibatkan Dewan Pengupahan Nasional, Provinsi, serta pengawalan Dirjen Ketenagakerjaan dan Kadisnaker Jabar. Pemerintah pusat sangat menghormati putusan UMK Jabar demi keberlangsungan investasi dan perekonomian daerah. Wamenaker menyebut kunjungan ke pabrik sepatu Purwakarta dengan 7.638 karyawan yang merasa nyaman dengan kebijakan upah saat ini. Wamenaker memuji program sekolah gratis sampai SMA yang dinikmati seluruh warga Jabar, termasuk pekerja dan buruh. Fasilitas ini menjadi bagian konkret kesejahteraan keluarga buruh di luar pengupahan. Gubernur Deddy juga mendapat pujian atas fasilitas kredit perumahan khusus bagi pekerja dan buruh. Kebijakan tambahan ini melengkapi UMP, sehingga tuntutan buruh tidak hanya fokus satu sektor saja. Wamenaker menyoroti ketimpangan upah antar daerah di Jabar, di mana 7 kabupaten kota masih belum sejahtera. Kang Deddy berjanji tarik investasi ke daerah tertinggal untuk ciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Pertemuan ini menegaskan sinergi pemerintah pusat daerah dalam jaga stabilitas nasional dan ekonomi. Wamenaker yakin komunikasi tripartit yang solid cegah konflik buruh seperti masa lalu. Wamenaker apresiasi kerja maksimal Kang Deddy dalam waktu kurang dari setahun memimpin Jabar. Target UMP, UMK, dan UMSK 2026 sudah terpenuhi melalui proses musyawarah yang kooperatif. Pemerintah pusat, daerah, pekerja, dan pengusaha diharapkan jadi mitra komunikatif ke depan. Pertemuan ini tutup dengan kesepakatan jaga hubungan industrial harmonis demi kesejahteraan rakyat Jawa Barat. Tadi juga cerita banyak, Provinsi Jawa Barat, Pak Gubernur, sudah membuat kebijakan yang luar biasa. Beliau sudah memutuskan memberikan sekolah gratis sampai SMA. Dan sekolah gratis sampai SMA ini, itu bukan hanya dinikmati oleh siapa-siapa, tapi termasuk pekerja dan buruh yang berada di Provinsi Jawa Barat. Nah, itu termasuk bagian dari proses mensejahterakan masyarakat, termasuk bagiannya adalah pekerja dan buruh yang ada di Provinsi Jawa Barat. Kemudian beliau juga mengatakan tadi, memberikan apalagi tadi Pak Gu? Fasilitas kredit perumahan untuk pekerja dan buruh. Artinya ini luar biasa, tambahan-tambahan di luar UMP. Jadi tuntutan pekerja dan buruh ini jangan hanya dilihat satu sektor saja, tapi sektor yang lain sudah dipenuhi juga, seperti di DKI yang kemarin saya ceritakan. Nah, kemudian juga beliau akan mempertimbangkan lagi bagaimana ke depan, ya, kami sudah berdiskusi soal pengupahan yang ada daerah yang rendah sekali, di sebelahnya ada yang tinggi, ya. Kemudian ada daerah yang mohon maaf ya, di Jabar ini lebih kurang 7 kabupaten kota ini daerahnya masih belum makmur, belum sejahtera. Ini mereka juga Pak Gubernur memikirkan bagaimana bisa menciptakan kesejahteraan. Dengan cara bagaimana? Beliau akan mengajak investasi ke daerah-daerah tadi sehingga bisa menimbulkan pertumbuhan dan menghasilkan kesepakatan kerja dan merekrut tenaga kerja yang maksimal. Jadi ini penting. Nah, kita bukan tidak mempedulikan salah satu pihak yang merasa dirugikan, tapi kita harus memikirkan banyak pihak. Jadi bukan satu pihak yang selalu berkuar-kuar untuk kesejahteraan pekerja dan buruh. Padahal juga kita melihat secara objektif, secara global, ya. Nah, ini harapan-harapan ke depan. Dan saya tahu persis bahwa saya melihat bahwa Pak Gubernur, ya, Kang Deddy ini sangat bekerja maksimal dan 1 tahun ini terlihat, ya, bagaimana belum 1 tahun ya, bagaimana beliau dengan timnya bekerja maksimal untuk pembangunan di wilayah Provinsi Jabar. Mungkin Pak Gubernur, terima kasih atas keputusan
dan apa yang sudah disepakati oleh kita semua ya, termasuk UMP dan UMK, UMSK ya, yang targetnya ini sudah terpenuhi, dan insya Allah ke depan ya seluruh pekerja dan buruh, kemudian pengusaha dan tentunya pemerintah betul-betul bisa menjadi mitra dan bisa menjadi organisasi yang kooperatif dan betul-betul komunikatif. Jadi selamat kepada Pak Gubernur, dan hari ini beliau hadir di kantor kami atas undangan kami, dan alhamdulillah, dan ini sudah kita sepakati semua. Jadi mungkin itu yang bisa kita sampaikan, dan kami persilakan statement sedikit Pak Gubernur. Terima kasih Pak Wamen, Bu Dirjen, dan para staf ahli Kementerian Tenaga Kerja dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat, dan ini yang sangat populer hari ini, Pak Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih ya. Saya permohonan maaf kemarin saat Bapak berkunjung ke Jawa Barat, tepatnya di Desa Bunder, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. Saya tidak sempat datang menemui di perusahaan industri sepatu karena kebetulan ada kunjungan Pak Presiden di Karawang. Yang kedua, bahwa dalam pikiran kami itu bukan hanya sekedar meningkatkan upah buruh dengan tujuan popularity. Misalnya kalau hari ini mengatakan saya mencari popularitas, justru saya hari ini adalah melawan popularity. Kalau saya popularitas, ya sudahlah, upah di Jawa Barat saya naikkan 2 kali lipat, 3 kali lipat, saya gubernur paling populer dan paling cinta buruh. Tapi besoknya mereka nganggur karena industrinya nggak kuat lagi. Tetapi begini, ada hal Pak yang menjadi bahan perhatian kita semua secara bersama. Ada garis kemiskinan yang cukup tinggi di Jawa Barat, itu dialami di beberapa wilayah yang kebetulan masyarakatnya kebanyakan adalah buruh tani dan buruh nelayan. Wilayah Kabupaten Sukabumi, Cianjur, kemudian Garut, kemudian sebagian Kabupaten Tasik, kemudian Pangandaran, Majalengka, Kuningan, Indramayu, Subang, dan sekitarnya Cirebon. Berapa sih upah mereka dalam setiap hari menjadi kuli tandur, kuli manggul, kuli macul? Itu di bawah 30.000. Di bawah 30.000. Dan setelah itu anaknya banyak anaknya. Jadi karena saya kerjanya keliling, jadi tahu persis. Sehingga kita berpikir kan tidak ada jalan lain selain mendorong tumbuhnya industri. Sehingga hari ini industri kan tumbuh tuh, industri alas kaki, garment di Kabupaten Sukabumi tumbuh. Setelah itu juga tumbuh lagi di Cianjur. Sekarang mulai tumbuh lagi di Garut. Kemudian sekarang tumbuh lagi di Majalengka, kemudian Kuningan sebagian, Cirebon, kemudian Indramayu. Nah, Indramayu itu kan angka kemiskinannya ekstrim. Nah, sehingga industri ini kita perlukan, industri padat karya ini, untuk mengakomodir siapa? Mereka, mohon maaf, tidak berarti saya merendahkan, tidak. Mereka adalah perempuan yang rata-rata pendidikannya SMP. Dan kan pekerja garment itu rata-rata alas kaki kan mereka. Sehingga bisa lompat upahnya dari 30 ke lebih dari 2 juta, atau pengennya sih sampai 6 juta ya, gitu loh, ke itu. Nah, dengan perbandingan apa? Mereka sudah dapat BPJS. Terus yang kedua, mereka tidak lagi anaknya banyak. Ya, karena kalau tidak kerja kan anaknya pasti banyak, ya, gitu loh. Dia banyak, gitu loh. Nah, ini kan industri ini merupakan industri yang menjadi harapan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.